Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dalam kesempatan kali ini saya berada di bawah basement, di bawah masjid. Jadi di bawah masjid itu ada ruangan basement gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya tidak lain ingin menyampaikan sebuah video lagi, ingin menyajikan sebuah tontonan kepada Anda, yaitu sebuah video diskusi antara Edis TV dengan Bobson Samsir Simbolon di bagian yang kedua. Kalau yang pertama itu, yang kemarin saya upload itu, mungkin tidak terlalu banyak bereaksi ya saudara Bobsonnya. Akan tetapi di video yang kedua ini, beliau akan sedikit berinteraksi dengan Edis TV, dan kemudian di akhir video dia akan memberikan tanggapan setelah si Edisnya itu turun. Semoga teman-teman akan merasa terhibur, kemudian yang paling intinya adalah mendapatkan hasanah keilmuan ya. Kemudian jangan lupa beri tanggapan di video kali ini di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan baik dan sopan, saya mohon ini kan. Dan tentu saja jangan lupa siapkan 1 gelas kopi ya, kemudian 1 batang rokok aja atau enggak 2 batang ya, supaya agak lebih santai, jangan terlalu tegang mendengarkan diskusi. Oleh karena itu teman-teman, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya mau lanjutkan sedikit saya ada ya. pertanyaan ini buat Kalau Edis ini. seperti saya mau tanya, Ri. jawaban Cebi itu lebih bagus Cebi. Tapi sebenarnya saya kan sudah memberi jawaban tadi. Bahkan sudah diakuin loh Bang Edis, masa nggak Iya puas? kan udah diakui. Abang nggak Cebi terima dengan ini jawaban, mengakui, oke. ya Jadi kan? lupa tadi, kalian lupa. Gimana sih? Kalian lupa tadi yang saya bilang. Lah abang ini Kalau bertanya ditanya atau mau kita- mengajarin? Jadi saya bilang tadi ya, Gabriel Sauma dan juga Christoph Luxemburg di dalam Wih. bukunya itu sudah mengulas bahwa kitab kalian itu tadinya dari Keriana, sehingga Dari dulu itu terus dibawa. Enggak. Kita Yang sudah mengulas potong lagi. orang gini, Arab gini. bukan? Ini pertanyaan. Iya, orang Arab itu. Cari aja di internet itu. siapa namanya Luxemburg tadi? itu siapa? Christoph Luxemburg. Wah, Itu mana ada orang orang Arab, Libanon. orang Arab Itu namanya orang Christopher Libanon. Luxemburg. Ya, itu. Orang Eropa om katanya. Itu orang Europe. Libanon. Ya, jadi penulis buku itu menggunakan Itu saya udah nama baca. Itu orang Libanon, Edis. Itu orang Libanon itu. Namanya Arab aja dari udah mana nama kamu? ke barat-baratan. Iya, makanya Bang Bobson ini enggak Itu orang Libanon itu. Keturunan Itu Jerman orang itu. menggunakan Yahudi keturunan bahasa- Jerman itu. menggunakan nama anonim demi mengamankan jiwanya. Oh iya. Ini dongengnya mantep ini. Silakan Bang Edis Tuh. dongengnya. Aduh. Gitu nih. Oh dongeng. Bang Bobson ini kemana aja gitu loh. Loh, kan abang yang tadi Oke, nyebut nama. Bang Edis, Setelah gini, saya Edis, tanya Edis. itu nama orang Arab Edis. apa enggak, anonim lagi. Yang bener mana sih Bang? Abang yang nggak konsisten. Sudah saya bilang, Christoph Luxemburg itu menulis bukunya dengan nama samaran Christoph Luxemburg. Oh Nama gitu. aslinya bukan itu. Terus nama aslinya siapa? Udah dibilang nama aslinya nggak di. Masa abang percaya sama tulisan yang penulisnya nggak kasih nama asli? Anu. Tulisannya penulisnya aja udah pakai nama palsu, apalagi tulisannya pasti palsu lah Bang Edis. Jadi ada. Nggak jujur dia Bang, orang-orang jangan menulis. dipercaya Bang, itu nggak jujur penulisnya. Oh, Nggak jujur berarti- itu. berarti Harusnya Bobson Bang ini Edis masa nulis tidak buku tahu namanya dalam dunia Bobson. bongkar membongkar. Gitu. Kan nggak mungkin Bang Edis nulis buku tapi nama Bobson kan, penulis Bobson. Salah dong. Hacker terkenal itu dia nggak mau pakai nama. Itu udah cerita drama Tapi Korea itu Bang informasinya- Edis, nggak masuk logika itu. Abang membawa Dis, aku mau semuanya tanya nih, sesuai Dis. dengan settingan. Dis, Jadi kita Dit. nggak bisa kayak gitu. kamu jangan takut, Dis. Kamu kok takut sih ditanyain Kalau Bible-mu? kita membahas sesuatu secara akademis. Kalau bawa iman selesai kita. Iya, ini secara akademis aku bertanya ini. Buku Ini penulisnya secara anonim, akademis aku akademis bertanya. Bang Edis. Ya karena Bang Bobson kan nggak pernah pegang. Ya silakan Bang Ade. Pegang pun juga nggak ngerti Bang Bobson. Ya, juga jadi ngerti. Bang ini Edis. orang nyerocos mulu. Bang Edis gantian ya. Dengerin dulu Gantian ya. ngomong. Jadi Aku mau nanya nih, Jangan, Dis Bang ya.
Ini saya ada bukunya ini. KPR nih, Kisah Para Detik-detik Rasul Edis kabur. 18-17. Dan juga beberapa ahli fikih dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak yang dikatakan si Peleter ini? Nah, saya mau tanya, si Peleter ini apa artinya, Dis? Nanti Belum jawabannya kelar, Shopee aduh. Pay Later itu. Tolong dijawab. Anonim itu, anonim. Iya. Si Peleter ini apa artinya, Dis? Artinya Shopee Pay Later. COD. Pokoknya itu anonim, anonim. Gimana sih? Udah dibilang. Apa artinya si Peleter nih? Ada yang nggak ada artinya. Di ayat berapa? Ayat berapa? Saya Ya udah, apa artinya si Peleter itu apa artinya? Saya turuti. Bang Ade, yang anu aja belum terjawab Bang Ade. Peleter lagi. Lagi COD nih. Atau aku yang mau jawab? Atau aku yang mau jawab? Iya, di ayat Si Peleter berapa? itu apa? Kenapa malu mau mengatakan? Iya, di ayat berapa? Biar saya jawab. Di KPR itu. Kisah Para Rasul Kisah- 18. Kisah Para Rasul- Kisah Para Rasul Kisah Para 18. Rasul 17 18. 17 18. KPR. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Ya, Apa? si Peleter itu Nanti apa? nanti pergi, jangan pergi ya. Mirip-mirip ke Teter. Tulisannya apa? Kisah Para Rasul. Peleter. Tulisannya gimana? Tulisannya kayak tulisan Arab, Bang. Si Peleter Iya, kok tulisannya buka ayat. gimana sih? Buka ayatnya aja. Oke, sebentar ya, saya Ayatnya baca. aja. Itu maksud dari kata si peleter itu Anonim. artinya adalah si pembual. Wih, Salah. Peleter. itu Salah. orang atau sebutan, Bang? Itu original teksnya spermalogos. Ayo lo, mau ngomong apa lo? Spermalogos apa artinya spermalogos? Coba saya buka konkordasnya dulu ya. Ayo. Oke, silakan buka original teksnya spermalogos. Kalau di dalam KJP atau NIV itu adalah the bubblers. The bubblers itu apa? Si pembuat gelembung. Ini aneh lagi nih. Nggak ada yang jujur nih menerjemahkan. Bubblers? Si Peleter, bahkan di LAI itu malah si berarti- pembual. Berarti bisa dikatakan pedang rada-rada ya, bukan Ya bisa Spermalogos dikatakan itu- lato-lato juga lah. Ketika saya buka prononnya itu adalah yang suka mengeluarkan sperma secara mandiri. Siapa tuh namanya tuh? Edis namanya. Yang suka mengeluarkan yang suka mengeluarkan sperma secara mandiri apa? Saya sopan loh Sperma. jawabannya loh. Ya itu. Soli ya. Ya semacam itu. Semacam itu. Kenapa enggak penerjemahannya enggak coli gitu? Kenapa kok si Peleter? Ya yang LAI malu. kayak gitu loh. Eh? Nggak malu. Sebenarnya ada artinya. Yang repot itu kan kalau nggak ada artinya gitu loh. Coba masukkan di KBBI si Ya Peleter. artinya apa si Peleter? Udah dijawab tadi, ditanya lagi. LAI Jadi salah si itu. pembual. Sekarang ya sejenis coli. Yang mana sih Bang Edis? Coba konsisten deh. Iya kalau kita lihat. Nanti kalau- ganti aja, Bang Edis. kalau kita Ganti lihat- pakai Alkitab bahasa Cina aja. Jangan pakai Jadi yang benar yang mana ini? Spermalogos itu apa artinya, Di? Ya itu diartikan banyak aneh ya. Kalau kita lihat Yang kurang gede, ngomongnya kurang gede, giliran tadi kenceng bahas Al-Quran. Sekarang bahas Bible kecil suaranya. Gimana sih? Ini telingaku makin kecil loh Bang Edis. Abang suaranya lembut kali, kecil. Lemah lembut. saya orangnya kan nggak suka jerit-jerit kayak kalian gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau kita enggak, lihat ini bukan masalah power ya, ini masalah headsetnya, audionya Bang Edis. Yakin di rumah manapun aku perhatikan emang audionya Bang Edis ini kurang, kayak suara minoritas. itu bukan masalah headset. Ini headsetnya headset minoritas ini yakin. HP-nya itu kayaknya memang udah Ini headset saya, headsetnya headset mayoritas. Tuh ada tulisannya mayoritas. apa udah minta dibanting ini HP-nya nih kayaknya. Janganlah Bang Edis. Abang itu namanya pengerusakan. Nanti jangan abang mentang-mentang banyak handphone jangan, abang main HP-ku banting-banting jangan. aja. Udah minta diganti nih HP-nya. Ini kenapa Seperti yang sih? iPhone LAI 15 kok malu ini. gitu loh. Padahal saya udah jerit-jerit.
Orang coli kok, orang suka coli kok dikatakan si pembual. Ini nggak nyambung gitu. Artinya ada Gimana, banyak Tis? itu sebenarnya. Artinya bukan cuman itu. Spermalogos artinya apa? Yang suka mengeluarkan sperma kan? Secara mandiri kan? Kalau saya nih, yang suka mengeluarkan sperma, iya, karena ada apa? Ada tampungannya. Siapa? Istri saya. Nah, kalau Paulus, siapa yang menampungnya? Ya, jadi kalau kita Sabun lihat, boy. Ayo. kalau kita lihat di dalam naskah aslinya, ini komen Itu bukan kawan, saya loh yang ngomong loh. pembual itu juga artinya bisa penjual juga. Oh, bisa. Bisa juga artinya Nggak ada pembual. Bahasa Yunaninya spermalogos, nggak ada, Dis. kamu harus dibahas ahli. Lu cari kemana? Lu jangan bohong. Denganku, aku lagi belajar Yunani ini. Ya emang kamu ahli bahasa. Bang, Aku tadi lu belajar. kisah para rasul berapa? Lagi belajar aja. Bang Ade, kisah para rasul berapa? Para Rasul 17-18. 17-18 ya. Iya. Bahasa original teksnya itu spermalogos. Kalau menurut pronounnya itu adalah dari sperma, yaitu orang yang suka mengeluarkan sperma secara mandiri. Bukan BNI ya, mandiri. Maksudnya iya mandiri. Kemana-mana Ayo, artinya. malu lu, Dit. Karena gini gua nggak bakalan nyerang Bible kalau lu nggak nyerang Al-Qur'an gitu. Ada gitu loh. Cari-cari Artinya ada. pembahasan apa gitu. Ya Bang Ade juga kalau nyerang dengan yang Ya, diyakini Bang. spermalogos itu kamu baca pronounnya. Artinya ada. Pronounnya kamu baca. Biasanya artinya ada enggak? Artinya adalah orang yang suka mengeluarkan sperma Oke, secara ada mandiri, Dit. Ada artinya enggak? Ada artinya enggak? Iya, orang yang suka Arti mengeluarkan original sperma teksnya, secara Bang. mandiri. Artinya enggak? Ada Arti artinya original teks, tapi yang tertulis di LAI si peleter itu tidak ada artinya Bang. Saya sama Ade dulu. Ada artinya enggak, Ade? Ya si peleter kan udah dibilang tadi nggak ada artinya. Enggak ada artinya. Lah itu si peleter kan Ade itu bilang ada original artinya. teksnya itu yang dibacakan. Kenapa kok jadi kenapa artinya jadi sepeleter gitu loh? Kok nggak mau jujur? Kenapa LAI nggak mau jujur? Ya, tapi kan ada artinya enggak, Ade? Ya si peleter tertulis di situ. Ada, Apa arti si peleter? ada Oke, artinya. ada artinya. Kalau alif lam mim ada artinya enggak? Sudah saya kasih tahu Tadi barusan. kan udah tadi kan udah dibahas. Tadi kan Tadi kan udah dijawab diakuin sama loh, Bang Edis. Jadi pesan saya sama Ade. Tadi host sudah menyampaikan pengakuan Kalau- secara terhormat. Kalau manusia saja kalau Iya, dengan tidak ada artinya, Hmm. itu harus kamu buang omongan itu gitu loh. Masa kamu percaya ada Tuhan ngomong gak ada artinya gitu loh. Ini Bang Edi saja yang sebagai buang. Babler. Kamu tahu babler nggak? Yang barusan kamu nih, kamu omongin tadi itu. Si peleter. Oh, iya, babler. Lah emang sih yang nerjemahin sepeleter itu siapa? Dia kan juga babler. Ngoceng. Buang aja itu Bang Edi si peleter itu. Termasuk Babler, kan? anu tadi. Jadi Di KJP itu babler, Dit. Itu lebih parah, itu si pembuat gelembung. Masa orang coli membuat gelembung gimana? Lebih Dit? bagus Bang Edis, Abang sampaikan saran ke LAI, jangan si peleter. Ah jelek kali, entah apa si peleter itu. Nggak ada di KBBI. COD bang. Nanti ntar lagi peleter, Dana, OVO, udah kemana-mana jadinya nanti. iya, tapi kan yang jelas Oke, ada Nona CB dan Bang Bobson dan semuanya, Ustadz Tahta, Ustadz Naja, saya mohon pamit ya. Segitu gitu aja ya. Selamat pagi, Iya, aku iya. mau tidur nih. Puas Awas. aku mentawain Ke dulu. peleter ya Bang. Ya, assalamualaikum Hati-hati turunnya, hati-hati jangan ke peleter dan Peleter, salam si peleter. Nona CB makasih ya, udah naikkan Terima aku. kasih Bang Ade. Terima kasih Bang Ade. Jadi Terima buat kasih apapun, buat si peleternya. gitu loh. Artinya, Bang, yang- kami nggak yang tahu loh Bang, repot kau itu bicara atau ada diam loh Bang. artinya gitu loh. Bang Edis, kami nggak tahu Abang bicara atau diam itu. Sama aja. Coba nanti besok ini lah Bang beli headset yang agak mahal dikit Bang. Ah, Nomor berapa sih? itu bukan handphone Abang yang salah, itu Masih headset nggak- Abang itu. Kalau kayak gini masih nggak kedengeran juga. Nah, mungkin itu udah di lubang hidung Abang dikit mic-nya. Baru kenceng. Jangan sampai ke lubang hidung juga Bang. Nanti Abang itu masuk nanti ke dalam mic-nya Bang. Iya, ini memang HP-nya ini memang udah minta diganti. Headset bukan handphone. Alasan Abang aja itu biar didengar penggemar Abang terus dikirimi gitu beli handphone baru gitu. Enak kali Abang ya.
Enak kali itu. Kalau Oh, ya, belinya pengikut- pakai Shopee pengikut Pay Later Tuhan itu enak, enak, bisa Bob. bayar 6 bulan kok. Apa? Gimana? Pengikut Tuhan itu enak. Ya enak pengikut Yang nggak Tuhan enak itu yang selalu sirik itu. Iya, pengikut Tuhan kan banyak yang sirik kan. Tuhan sepeleter. Enggak, kalau Jadi pakai gitu Shopee ya, Pay Later Naja, ya. anu kok nanti bisa bayar 6 Jadi bulan. itu Naja yang saya bilang, apa namanya, setiap kata itu ada artinya. Ya kan? Yang repot Sepeleter. itu adalah ketika kamu mempercayai seseorang, dia bicara tapi artinya nggak ada. Iya, Gitu loh. seperti si Makanya peleter saya itu. bilang, Sepeleter. Nggak ada artinya Itu- tapi dituliskan. itu tidak berbeda. Ini mohon maaf ini kalau saya harus pilih bahasa yang begini. Itu tidak berbeda dengan mohon maaf pantat ayam gitu loh. Nggak Karena apa-apa nggak lah, ada pantat ayam gunanya dimakan gitu. juga kok minta maaf abang. Kata yang keluar itu nggak ada artinya gitu loh. Jadi mau Berarti si gimana? peleter itu pantat apa bang? Kalau yang tadi pantat ayam, si peleter apalagi pantat ayam lebih parah lagi tuh si peleter itu. Itu kan bisa dicek bahasa aslinya. Bahasa aslinya nggak seperti itu kan bisa. Enggak, Oh, Bang. berarti tidak sesuai Peleter bahasa itu- asli diterjemahkan. Ya maaf kalau Peleter misalnya itu, diterjemahkan Bang, ya Bang dipercayai. Edi, saya bantu ya. Nggak sesuai dengan original teks. Kalau peleter itu sesuai dengan KBB itu artinya tuh kayak pembuat. Kenapa harus ribet sih ngejelasinnya, ngejawabnya? Ya kan tadi sudah saya Udah bilang ngantuk, ada udah ngantuk, artinya Bang Cebi. Edis. Gimana sih Cebi? Bang tidur Cebi aja kan bang udah kalau saya udah bilang ngantuk. Bang. tadi. Udah capek kayaknya bang Edis ini. Udah ada artinya. Kalau capek tidur, Gitu Bang. loh. Bang tidur bang Tidur, ya. Jangan Bang. nangis. Vitamin, Istirahat. minum vitamin. Besok kerja. Aku ada vitamin Habis. masih nih bang. 2 butir lagi bang mau bang? Aku ambilin bang. Aku Dari gerobak, jangan ya. lupa. suapin atau gimana? Kota Anu. Kota Anu sekarang di mana? Kota Anu. Ngejelasin kota Misal Anu aku aja mau ke kan. Kota Anu yang disebut di Bible. Kota Anu. Ya, kembalilah kepada penonton ya. Jadi di dalam Bible semua kata-kata yang ditulis dalam Bible ada artinya. Tidak ada satu Peleter. kata pun Dia pikir yang penonton dia pro sama tidak dia. memiliki makna gitu loh. Tetapi ketika Bang. Ya seseorang Kota Anu, percaya Bang. ada Tuhan yang mengucapkan kata tapi nggak ada artinya, ini maka sebenarnya harus sudah diperiksa ke dokter gitu loh. Harus sudah diperiksa ke dokter begitu. Iya, siap bang. Siapa yang periksa ke dokter harusnya ini? Soal Anu ini. Harusnya siapa? Orang yang percaya bahwa ada Tuhan memfirmankan suatu kata yang nggak ada artinya, nggak ada maknanya, dan tak ada gunanya, gitu loh. Si peleter. Ya sudah pasti tak ada gunanya, kadang nggak ada artinya kan? Apa Iya. gunanya? Kan Kalau nggak ada sebenarnya- artinya, gitu loh. Kalau si peleter gimana? Oke lah teman-teman ya, saya permisi Oke, Bang dulu. Edi. Makasih Cebi, Jangan lupa minum makasih vitamin, semuanya, Bang Edi. teman-teman. Nyerah. Ya, Minum vitamin, Jangan minum lupa, air Bang, hangat. Kota Anu. sampai jumpa di Anu. kesempatan berikutnya. Semua kembali kepada hati masing-masing. Pesan saya adalah jangan pernah menipu dirimu sendiri. Oke? Ya. Terima kasih. Dari tadi ngakak pula aku di bawah ini Bang. malah turun pula dia nih. Orang Nah, orang tidur, dia tidur. aja nggak tahu Kota Anu. Halo Ustadz Bafi. Selamat Ya, malam, halo, selamat Mas pagi. Yuli tadi Cuman ya. yang lucunya jangan menipu Wah, diri masa lupa sama diri saya. sendiri katanya. Dari mana dia tahu Aku kita menipu Yohanan diri kita Ustadz. ya? Oh, Mas Yohana, Bang ganti Timo. lagi akunnya. Iya nih, kena banet. Kena peringatan. Kena Shopee Pay Later. Peleter. Loh, Edis ini kan katanya waktu debat sama saya ini ngakunya kan pinter Yunani, pinter ini. Kupikir Kalau dia Edis- bakal dia gampang sekali jawabnya. Kok jadi mutar-mutar? Kalau Bang Edis, Bang Unitarian, dia pinter hukum, dia pinter bahasa Arab, dia pinter Yunani, dia cuman satu yang nggak pinter, Apa tuh? LAI, dia nggak pinter itu. Oh iya Bang Bob, aku mau nanya. Bang Bob, HKBP itu masih aktif atau Ya kalau HKBP masih aktif lah Bang, masih ada gerejanya. aktif ya? Iya, iya. HKBP-nya gitu, kalau sayanya ya. Kan Abang nanya HKBP-nya ya. Iya, iya. Heeh. Ini memang Terus sekarang Om kalau sekarang gerejanya keyakinan gimana? Halo, selamat malam. Yang saya tanyakan, pemikiran sampean ini NU atau Muhammadiyah sebenarnya? Siapa? Yang mana nih? Soalnya yang pemikiran mana Bang? dari kalian ngomong ini
bukan pembicaraan dari NU. Tapi Muhammadiyah ya. Bang kalau udah ngantuk tidur aja lah bang. Jadi, Kalau Mas Mas, Unitarian pemikiran ini Jamaah itu bagaimana NU sih? Bang, Mas BBS NU semua di sini Bang. Kalau pemikirannya NU nggak seperti ini Mas. Gimana yang dimaksud pemikiran Iya. NU itu? Contohin Ya, bang, Bang, contohin, ngomongnya silakan udah ngantor. contohkan. Ngomongnya udah ngelantur. Itu yang saya tanyakan. Oh gitu. Ya. Kalau NU itu gimana kira-kira Bang? Apanya? Kalau NU yang benar itu gimana menurut Anda? Ya NU itu saya setahunya ya ngomongnya tidak ngelantur ke agama lain sih. Cuma saya tadi cuma nyimak aja. Oke, yang saya mau tanya nih sama Bang Bob. Bang Bob kan satu dalam artian beragama kan sama dengan mereka ya. Beda Yang Pak, saya Nasrani. Oh ya Nasrani, oke. Yang saya mau tanyakan tentang tentang Malik ya. Apa Malikil ya? Malikil, terus Mikana, Jasembiring, terus apa Kiamat, terus banyak lagi. Secara hukum negara bagaimana? Oh, yang pasti itu sudah melanggar hukum ya, itu sudah masuk ke ranah pidana. Tadi di komalnya Bang Farhan itu saya jelaskan secara rinci dan lama ya, hampir 3 jam di komalnya Bang Farhan. Itu sudah masuk kepada tindak pidana penistaan agama. Apalagi tadi Mbak Lona memaparkan, menunjukkan bukti-bukti adanya gerakan-gerakan yang sengaja membuat monarki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang untuk Bang Bob sendiri, secara ranah hukum, apakah Bang Bob akan membuat delik aduan atau hanya mendiamkan? Kan karena Bang Bob ini lebih memahami tentang ilmu hukum, Baik. hukum pidana atau hukum di Indonesia ini. Ya, baik. Jadi kemarin di komalnya Bang Farhan ya, 2 hari yang lalu sebelum tadi itu saya sudah minta sama Bang Farhan sama Mbak Lona untuk disiapkan bukti-buktinya. Kalau bisa itu semua di screenshot, link website. Saya ada semua Bang Bob. Saya minta semua. Saya minta dikirimkan ke saya. Bila perlu rekaman videonya itu yang kejadian Malikil yang bilang Rasulullah itu pedofil itu, ya mungkin karena ada semua Bang Bob. Data saya semua ada. Oh itu Kalau Bang Bob ini si Khalifah Malik, si Ferguson yang kemarin. Kalau Bang Bob boleh berkenan mau ingin melanjuti, saya minta nanti Bang Bob send nomor WA ke DM saya ke inbox, nanti saya coba deh. Siap Ustaz, saya butuh karena saya banyak semua ada data-datanya. Nanti kita juga berharap apa yang Bang Bob butuhkan itu bisa saya adakan. Karena saya ada beberapa teman juga yang sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Kalau memang, karena kan gini, kita ini tidak memiliki kekuatan dalam segi pemahaman hukum. Kan di situ Bang Bob. Nah, yang saya takutkan adalah kerukunan beragama di dalam negara ini tergoreskan gitu loh. Dengan adanya penghujat itu. Kalau diskusi is okay. Kalau Bang Bob ini kemarin kita kan diskusi ya, enak kita dalam narasinya, dalam edukasinya, semuanya itu boleh katakan sangat baik. Mungkin ada Ustadz Alif atau Ustadz Naja yang bisa berkomentar apakah memang itu ya yang disebutkan dengan diskusi dengan Bang Bob yang kemarin dilakukan. Karena saya merasa nyaman juga dengan Bang Bob adanya memiliki salah satu pembicaraan yang enak, gampang dipahami, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Tapi ya kalau terjadinya seperti kayak penghujat CS ini, ya memang Bang Bob bisa protes. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Berarti Bang Bob memang menjaga keutuhan negara kita, kan gitu loh Bang Bob. Karena saya takutin adalah orang-orang yang awam, yang tidak mengerti,
akhirnya terjadi gesekan, ada orang yang emotionality, akhirnya terjadi gesekan seperti itu. Itu yang saya takutkan gitu loh. Sedangkan mungkin di dalam agama kita pun sangat dilarang untuk saling menghujat dan gitu. Di agama Islam gitu. Dan pun saya yakin di agama Kristen atau Nasrani pun juga saling memberikan cinta dan kasih sayang kan seperti itu. Itu sih yang saya harapkan ada titik akhir lah daripada mereka ini seperti itu. Tadi pada waktu di komalnya Bang Farhan mereka sempat naik itu Pak Ustadz. Mereka sempat naik diskusi dengan saya, mungkin karena saya nggak mau kebawa dengan cara mereka untuk mendapatkan jalan untuk menghina itu tadi. Akhirnya mereka turun gitu. Sempat tadi bahas Sofiatul ya, Al-Hayat itu sempat saya bahas. Mereka naik dikasih ngomong sama Bang Farhan, tapi nggak lama mereka turun gitu, karena saya kan tetap berprinsip bahwa kita memandang itu harus secara luas, jangan secara sempit begitu. Iya sih. Dan satu hal lagi Bang Bob, saya bukan ustadz, saya orang penuntut ilmu. Yang ustadz nih kiri kanan saya nih, masya Allah. Ini kiri kanan saya ustadz. Iya, Ferguson tadi katanya naik juga. Itu Ustadku. Ustadz aja, apa kabarnya kok diam aja? Iya, Beb. Iya, tafadhol, Beb. Lanjut. Saya agak ngantuk saya, Beb. Pasti kalau saya yang naik pasti ngantuk. Kenapa? Karena saya nggak ada. Soalnya beliau udah dari sore tadi. Udah dari sore, Beb, tadi, Beb. Buka room tadi. Oh iya, Masya Allah. Ya. Ya insya Allah sih kedepannya kita lebih bisa untuk berdiskusi yang enak, yang indah gitu. Karena saya butuh orang-orang kayak Bang Bob yang bisa memberikan statement-statement yang jelas sebagaimana. Tapi sih kalau saya boleh sampaikan juga ya Bang Bob, apakah yang terjadi di dalam pemahaman mereka itu sama juga sudah bukti penghinaan atau penistaan agama untuk agama dia sendiri? Sebenarnya begini, Ustadz, seseorang itu kalau dia menistakan agama orang lain, maka dia akan dengan mudahnya menistakan agamanya sendiri. Orang yang tidak menghormati agama itu karena dia tidak menghormati agamanya. Kalau dia menghormati agamanya, dia akan menghormati agama orang lain. Gitu. Sama kayak kita, kalau kita hormat kepada orang tua kita, maka orang tua manapun yang kita ketemu pasti hormat. Kita sayang ke anak, anak manapun yang kita ketemu pasti menunjukkan rasa sayang kepada anak. Nah, orang yang dengan mudahnya menghina Rasulullah itu, orang yang dengan mudahnya memfitnah, melecehkan itu, maka dia juga akan mudah merendahkan nabi-nabinya. Dia akan mudah menghinakan nabi-nabinya. Jadi bukan karena dianya siapa, tidak gitu. Terlebih kejadian kemarin itu kan tujuan mereka sebenarnya bukan mau berdebat, enggak. Tujuan mereka itu memang bagaimana punya panggung, punya celah, lalu masuk ke dalam menggunakan kesempatan debat itu untuk menghina begitu. Nah, saya juga kemarin sudah sampaikan pandangan saya. Kalau bagi saya melihat hal seperti itu, saya itu jadi terbayang dengan ternyata benar ya, bukan hanya ketika semasa hidupnya Rasulullah itu dihina, direndahkan ya, sampai beliau juga sudah meninggal pun masih ada orang yang merendahkan, menghinakan beliau. Kalau ada manusia seperti itu dikatakan nabi palsu, yang palsu orang yang mengatakan itu bukan Rasulullahnya. Artinya apa? Semasa hidupnya berpengaruh, sekalipun sudah tidak ada, masih tetap berpengaruh. Luar biasa ya, itu loh. Nah kemudian saya katakan, begitulah dulu ya, semasa hidupnya dihadapi oleh Rasulullah itu ternyata ya. Sedangkan hari ini masih ada aja manusia-manusia penghujat, penghina seperti itu. Nah, seperti itulah Rasulullah dulu yang dialami, yang dihadapi beliau. Ya, jujur ya saya makin cinta begitu. Bukan justru semakin
makin melihat sosok Rasulullah itu seperti yang mereka katakan ulayanda. Saya menggunakan analoginya seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu, maka orang itu benar-benar sungguh-sungguh berpengaruh. Sampai hari ini tidak ada juga Rasulullah itu, sudah tidak ada, masih tetap dihina, dihujat, berarti mereka ketakutan. Begitu. Itu semakin menunjukkan kekaguman saya ya. Gitu loh. Wah, ternyata bukan hanya riwayat ya. Hari ini pun di depan mata saya ada yang seperti itu terhadap Rasulullah. Gitu loh. Makanya jangan disia-siakan gitu ya. Dengan ya semakin menjadi bibit lah, menjadi sesuatu yang meningkatkan keimanan kita lagi, keimanan teman-teman untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah itu tadi. Saya juga waktu baru-baru ini ya, baru-baru pakai dulu di YouTube ya, di channel BSS Official itu. Begitu, wah saya dibilang pansos lah, saya dibilang inilah, saya dibilang baik, dibayar lah, mengharapkan gak penggalangan dana dari masjid, macam-macam lah. Begitu. Padahal mereka nggak ngerti loh. Semakin saya berbagi di YouTube begitu, tanpa dari yang mereka katakan, saya dapat rezeki, saya dapat klien, saya dapat perkara, saya bisa ke Bandung, saya bisa ke Palembang, saya bisa ke Batam. Itu karena ada yang ngasih perkara begitu. Artinya apa? Ya kalau pola pemikirannya seperti itu, kita itu menjadi orang yang terkungkung. Begitu. Orang yang terkungkung gitu. Ada itu Bang Bob, kayak Ustadz Zuma itu ya, Bang Zuma itu ketika live itu mereka bilang, itu mah Zuma itu pancingan. Itu terus yang dibahas. Ya kalaupun dia support teman-teman debater Kristen, ya tinggal top up kan, kasih dia balik, kasih singa balik. Apa susahnya? Ya kan? Itu kan bentuk support dari teman-teman Muslim gitu loh. Kalau dia pengen nge-support teman Kristennya yang debat, ya tinggal top up aja, kasih koin. Kan sesimpel itu seharusnya. Padahal banyak tuh ya, bisa tanya deh. Mungkin ada salah satunya yang sedang menyaksikan Komal ini, bahkan WA saya, kasih dukungan ke saya gitu. Justru pembahasan saya itu jauh dari yang namanya yang seperti itulah. Justru saya tanya di mana kabar. Ada yang dari Papua malah telepon, Bang saya ada masalah hukum begini. Ya udah, selagi saya bisa bantu kasih nasihat hukumnya, kasih tahu langkah-langkahnya seperti ini, ya saya lakukan gitu. Jadi ya kebanyakan orang kan berpikir begitu ya, karena sudah termakan dengan pemikiran yang keliru dan cara berpikir yang picik. Sehingga ketika melihat orang lain betul-betul berbagi pengetahuan ya, berbagi cara pandang, berbagi sesuatu yang baik, itu dianggap itu hanya umpan, itu hanya ini gitu. Sangat menyedihkan melihat teman-teman kita yang seperti itu gitu. Mereka tidak akan bisa berbagi dengan orang lain karena di pikirannya itu semua negatif. Begitu. Betul. Makanya di dalam Islam itu kita tidak boleh berpikiran negatif ya. Kita dilarang itu. Yang seuzon itu nggak boleh, itu dilarang dalam Islam. Ternyata kenapa dilarang? Oh ternyata begini gitu ya. Ini jadi saya kuliahin ini. Jadi padahal saya muridnya ini.